Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulusi dengan NIM 19020200049. Saya mahasiswa Ekonomi Universitas Wisnuwardana Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang komunikasi di dalam organisasi, lebih baik kita membahas mengenai komunikasi itu sendiri. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Pada prosesnya, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dapat terlaksana apabila komunikator atau pemberi pesan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada komukan atau penerima pesan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat menimbulkan feedback dari komukan. Selanjutnya, komunikasi di dalam organisasi. Terdapat 3 jenis. Yang pertama, komunikasi vertikal, yang kedua, komunikasi horizontal, dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah. Artinya, komunikasi disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Untuk jenis komunikasi kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi ini berlangsung di antara sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung di dalam situasi yang tidak formal. Ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon ataupun pesan tertulis. Dan yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Proses ini berlangsung dari seseorang ke orang lain dalam posisi yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi yang efektif memiliki 4 peranan penting. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Yang ketiga, mengembangkan kualitas karyawan. Dan yang keempat, membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Peranan yang pertama, meningkatkan profesional, yaitu komunikasi yang efektif di tempat kerja, hal yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Komunikasi yang terbuka di tempat kerja dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Misalnya, jika 2 karyawan memiliki ketidaksetujuan atas beberapa masalah. Peranan yang ketiga, mengembangkan kualitas karyawan. Memberikan umpan balik, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, memberikan penghargaan merupakan beberapa contoh komunikasi efektif yang dapat memberikan kepuasan kerja dan peningkatan kualitas karyawan. Dan yang terakhir, peranan membentuk hubungan profesional dan lingkungan yang kondusif. Karyawan dan manajer dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan jujur. Manajer harus membangun hubungan kerja yang menyenangkan untuk karyawannya. Berdasarkan beberapa materi yang telah disampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulannya. Kesimpulan dari komunikasi yang efektif dan baik dalam suatu organisasi adalah dengan berkomunikasi yang efektif memiliki peranan penting di dalam suatu organisasi. Dari komunikasi yang efektif itu pula akan menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target atau visi dan misi dari organisasi tersebut. Sehingga diperlukan peranan dari berbagai pihak agar komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik.